Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, saya lihat wajah-wajah yang sangat antusias untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Antusias untuk ikut senam pagi juga tentunya hari ini, biar kita gak cuman sehat rohaninya tapi bugar juga jasmaninya. Yuk mari kita mau siapkan hati kita rindu untuk pagi hari ini kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita mau teduhkan hati kita. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami membawa segenap ucapan syukur kami ke hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk rahmat-Mu yang selalu baru bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi setiap kami Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini, kami beroleh kesempatan untuk kami datang beribadah kepadamu Tuhan. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau ditinggikan di atas puji-pujian kami Tuhan. Kau ditinggikan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini ya Bapa. Berdaulat atas hidup kami, berdaulat atas ibadah kami Tuhan. Biar kuasa-Mu dinyatakan pagi hari ini Tuhan. Lawatan-Mu dinyatakan atas setiap jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur sebab rahmat-Mu selalu baru bagiku. Kasih-Mu tak pernah berhenti mengalir. Cinta-Mu selalu ada bagiku. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kekal selamanya. Kami mau nyatakan kasih dan cinta kami kepadamu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Lewat setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Bila ini sungguh-sungguh lahir dari hati kami ya Bapa. Hati yang mengasihi Engkau, hati yang mencintai Engkau Tuhan. Lebih dari segala yang ada di dunia ini Tuhan. Satu-satunya pribadi yang kami perlu di dalam hidup kami Tuhan. Hanya Yesus, Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan yang layak ditinggikan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih.
Mari dengan segenap hati kita menyatakan, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Mari katakan, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. Mari nyatakan, Kau layak Tuhan. Terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. Mari jemaat saja katakan dengan segenap hati, sebab Kau layak terima puji. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Sebab hanya Dia yang layak untuk ditinggikan. Yesus, Tidak ada nama lain yang layak untuk disembah dan diagungkan. Sebab Kau layak. Haleluya. amin. Sebab Kau layak Terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus,
kami bersyukur pada Tuhan. Kami yang bersuka cita berkata, Amin. sampaikan salam kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus kita luar biasa. Dengan senyuman, ya, yuk. Kita memuji Allah yang besar, amin. Kita memuji Tuhan yang benar. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, Mari samakan. walau badai melampaui dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan, Katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. mari berikan sukacitamu, nyanyianmu bagi Tuhanmu. Sama-sama katakan dengan imanmu. Batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Amin. Kau menjamin hidupku, Oh, oh, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpai dalam hidupku ini. Tanganku Tuhan mengangkat, katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, Tuhan kita. Sama-sama kita mau katakan dengan iman percayamu. Walau badai menerpai dalam hidupku ini, Katakan, tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak Lebih tinggi lagi katakan. Kau Alfa Dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Katakan, semesta alam memuja. Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi, Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sama-sama kita bersamakan suara kita di depan Tuhan. Kita katakan, Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga. Engkau yang Termulia di bumi di surga, termasuk masuk. berkata selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa Di dalam segala hal ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Namanya Yesusku, menara yang teguh, kota benteng perisaiku. namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng
di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. amin. Kita dengarkan pujian ini, kita mau katakan dengan iman kita, namanya Tuhanku, menara yang teguh. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. Sama-sama katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa Selamanya amin. Engkau yang perkasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama. Katakan, nama di atas segala nama, nama di atas segala, nama yang membebaskanku, nama yang telah membebaskanku. segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan. Katakan, nama di atas segala nama, nama di atas, namanya Yesusku, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus. Saya mendengar jemaat Tuhan, mari sama-sama katakan, Engkau yang Termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. amin. Engkau yang Perkasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama. Katakan sekali lagi, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa perkasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesusku. ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Berikan kemuliaan, kejayaan, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami rindu Tuhan untuk selalu terhubung dengan Engkau ya Bapa. Karena kami sadar bahwa di luar Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup kami Tuhan, sepenuhnya bergantung kepadamu ya Bapa. Mari Tuhan beracara atas setiap kami Tuhan. Setiap pribadi di tempat ini ya Bapa. Kau yang menilik setiap hati kami. Karena kami percaya Tuhan, kasih-Mu itu sudah melayakkan setiap kami untuk kami boleh datang menghampiri Engkau. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Ini kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk senantiasa terhubung dengan Engkau, Sang Sumber kehidupan. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh Engkau. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlalu
terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Engkau Tuhan yang berdaulat, berkuasa atas hidup kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Mari jemaat, kita mau bangkit berdiri, kita mau nyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Ku terhubung denganmu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ini kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Berbicara atas setiap kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biar firman-Mu itu menjadi kekuatan baru bagi hidup kami.
Untuk kami boleh melewati hari-hari ke depan Tuhan, dengan terus bergantung hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Dipersilahkan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat datang buat paduan suara LPPD dan selamat datang juga buat Papa Mama yang mengantarnya. Saya berharap Bapak Ibu bisa menikmati dan bersyukur juga Bapak Ibu pagi hari ini kita ada singer baru ya, singer baru. Itulah MDC Bapak Ibu Saudara, mendadak dan cepat. Jadi Bapak Ibu jangan ya yang bertugas jangan dilepaskan begitu saja. Ya, dipertahankan dengan baik-baik. Oke. Saya mengingatkan kembali tema kita adalah memaksimalkan hidup Anda. Bagaimana kita bisa maksimal, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita nggak mungkin maksimal kalau kita cuma berdiam diri saja. Jadi perlu ada aksi, perlu ada tindakan. Salah satunya saya kasih mindfulness. Ya, mindfulness itu artinya apa? Kalau kita sedang di gereja, Bapak Ibu harus berpikir tentang di sini. Ya, jadi Ibu-ibu, Bapak-bapak, jangan mikir di rumah nih, kompor udah mati apa belum gitu ya. Nanti pulang mau makan apa, itu nggak mindful. Artinya kita juga nggak nangkep nih apa yang dikhotbahin, nanti kita nggak nangkep juga pujian. Jadi waktu muji kita angkat tangannya betul, tapi pikiran kita kemana-mana, nggak mindful ya. Jadi kalau kita mau maksimal dalam kehidupan kita harus mindful ya. Jadi harus benar-benar berpikirlah tentang sekarang ini, bukan yang nanti atau yang sudah lewat. Sekarang, nikmatin sekarang. Nah tema kita bulan ini adalah connected and stay connected, ya kan, terhubung dan tetap terhubung ya Bapak Ibu Saudara. Kalau menurut Bapak Ibu Saudara nih, Bapak Ibu kira-kira ini terhubung gak sama Tuhan? Terhubung ya? Yakin ya? Saya pengen tanya Bapak Ibu, kapan kali terakhir Bapak Ibu kontak Tuhan? Tadi pagi. Hah? Barusan. Oke. Nah, sekarang kita pengen belajar tentang apa? Tentang ngehang. Bapak Ibu tahu nggak ngehang itu apa ya? Ada yang tahu ngehang itu apa? Hah? Blank. Kalau itu kita ngomong handphone ngehang ya. Kita ini kira-kira menurut Bapak Ibu kita ini sedang ngehang atau enggak? Hah? Yakin nggak ngehang? Saya pengen ngajak Bapak Ibu diskusi 1 menit aja, berdua. 1 menit aja. Ngehang itu apa sih? Terus kita ngomong gini, kira-kira saya masih ngehang nggak gitu? 1 menit aja. Oke, udah cukup. Nanti Bapak Ibu lanjut lagi. Siapa yang ngehang di sini? Nggak ada ya? Aman semua kalau gitu. Oke, karena semua aman-aman aja, kita lanjut. Kalau nggak aman, harus dilayanin Bapak Ibu Saudara. Oke, Bapak Ibu Saudara, di handphone itu ada istilah namanya bug dan cace ya. Cace. Bacanya gimana ya? Siapa bisa bahasa Inggris? Hah? Ya, cace, pokoknya cace gitulah ya. Nah Bapak Ibu, kalau bug itu bicara tentang gini ya. Merujuk pada kesalahan atau cacat yang menyebabkan program tidak berfungsi dengan baik. Itu bug. Ya. Nah kalau cacat itu, kalau dalam ininya ngehang Bapak Ibu Saudara. Oke, nah jadi itu jadi masalah bugs ya, bugs. Nah dalam kondisi kita, dalam kehidupan kita tuh apa sih? Kalau kita ngomong bugs itu apa sih dalam kondisi kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini masalah emosional. Kadang-kadang kita tuh bisa mendadak, gujuk-gujuk, nggak ada angin, nggak ada hujan tuh gujuk-gujuk bisa marah sendiri. Ya kan bisa ngambek sendiri gitu loh. Ini emosional. Juga pola pikir yang negatif, pikirannya negatif terus. Ini negatif, pikirannya negatif terus. Ini bugs dalam kehidupan.
Nah, Bapak Ibu nggak bisa didiamin gitu aja. Hubungan nggak sehat juga itu termasuk bugs juga, hubungan nggak sehat. Ya Bapak Ibu percayalah, kalau kita sudah suami istri dan punya hubungan dengan lain, dengan pihak wanita lain, saya pastikan itu hubungan yang nggak sehat. Kalau Bapak segeralah bertobat. Lo beneran, itu nggak sehat. Itu nggak sehat. Ya, terus Caca itu berbicara tentang apa gini? Penyimpanan data sementara untuk meningkatkan kecepatan akses informasi. Bapak Ibu Saudara, banyak hal dalam kehidupan kita tuh yang kita akses dalam kehidupan kita, yang kita simpan dalam memori kita. Nah, sadar gak sadar, kadang-kadang ada memori baik, ada memori yang gak baik. Kalau memori yang baik dalam kehidupan kita, kita banget loh. Misalnya kita dalam punya masalah, lagi stres, punya problem apa segala macam, tapi kalau kita punya kalau kita punya memori yang baik, memori itu nolongin kita loh, ingetin kita. Wah, waktu dulu misalnya kita ngalamin hal-hal yang luar biasa, kemenangan misalnya dalam kehidupan kita. Sekarang lagi ngalamin problem gitu. Kita ingat hal-hal yang dulu, kita bisa kuat loh. Tapi bisa juga begini, kalau kita punya memori yang jelek masa-masa lalu, ada hal-hal yang peluang dalam kehidupan kita, ada kesempatan dalam kehidupan kita ngomong gini, dulu saya begini, kayaknya nggak mungkin deh berhasil juga. Nah jadi hati-hati dalam menyimpan memori. Ini juga akan mempengaruhi kehidupan kita ya. Jadi akan mempengaruhi kehidupan kita. Jadi bisa memori yang itu bisa jadi pertahanan emosional kita dan lain sebagainya. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara tentang mengatasi. Jadi ngeheng itu kalau dalam kondisi rohani itu kita ngomong stagnasi, nggak bertumbuh. Ya kan kalau loading tuh muter-muter gitu ya. Nggak jalan handphonenya. Nah kadang-kadang Bapak Ibu sadar nggak sadar kita juga kadang-kadang begitu. Nggak loading, nggak jalan. Diajak ngomongnya A, dia jawabnya B. Ya kan dijawab tanya C, jawabnya D. Itu ngeheng loh. Lu beneran. Ya kan nggak loading, kita ngomong gini. Aduh apa ya tadi ya, mikir kita segala macam. Itu kita lagi nggak loading. Nah banyak Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita tanpa kita sadari kita ngalamin seperti itu dalam kehidupan kita. Nah kita harus perbaiki dalam kehidupan kita. Nah di sini dalam Yesaya 43 bagian 4a dikatakan begini. Oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku dan aku mengasihi engkau. Ya katakan gini, oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku dan aku mengasihi engkau. Bapak Ibu percayalah. Tuhan tuh sungguh-sungguh mengasihi kita. Dalam kondisi sekalipun kita ngeheng. Dalam kondisi apapun kita mungkin gak ngalamin kemajuan stagnasi, Tuhan tuh mengasihi kita. Ya dikatakan engkau tuh berharga, kita tuh berharga. Semua kita tuh berharga. Ya kan tuh dikatakan dan mulia di mataku. Mulia di mata Tuhan. Kita tuh semua tuh kita mulia. Jadi Bapak Ibu jangan pikirin kondisi kehidupan kita. Aduh saya tuh stres lah apa segala macam. Bapak Ibu gak usah mikirin. Kita berharga. Dan kita mulia di hadapan Tuhan. Dan dikatakan dan aku mengasihimu. Ya, nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara. Yang namanya dalam kehidupan kita tuh kan banyak hal-hal dalam kehidupan kita. Kita pengen semuanya baik-baik saja. Ya kan kita semua pengen lah keluarga itu indah, hubungan suami itu baik-baik saja. Terus perjalanan hidup kita juga berharap semuanya baik-baik saja. Tapi kita nggak tahu kan Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ada drama mendadak muncul. Ya kan bukan telenovela, bukan drama Korea atau drama Cina, bukan. Ini drama benar-benar gini. Lagi enak-enaknya hidup mendadak divonis dokter. Sakit, 1 bulan lagi mati. Waduh, gimana? Mendadak lagi happy-happynya pasangan suami istri, mendadak pasangannya nggak ada. Kan gak enak. Tapi ini nggak bisa kita tolak. Mendadak orang yang kita benar-benar kita percaya, nggak taunya bawa lari uang kita. Itu nggak enak Bapak Ibu, itu drama-drama yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, yang nggak kita undang, yang nggak kita minta, tapi itu terjadi dalam kehidupan kita. Mendadak hubungan-hubungan lagi harmonis, nggak taunya suaminya punya wewe gombel. Kita kan nggak tahu. Nah, terus kalau dalam kondisi itu apa yang kita buat? Kita tuh terlalu gampang nyalain orang lain. Kita terlalu gampang nyalain orang lain. Kalau misalnya terjadi selingkuh, kita ngomongin, lu sih di rumah nggak ngelayanin, lu sih di rumah nggak perhatiin. Gue diperhatiin sama sekretaris, gue dikasih minum dan segala macam. Kita selalu salahin orang lain. Dalam kondisi kita stagnasi, dalam kondisi kita nggak ngalamin kemajuan, ngeheng dalam kehidupan kita, siapa yang kita salahin? Gereja. Teman-teman kita, nggak disupport sih, nggak dibantu sih, nggak pernah nelponin gua sih segala macam, selain orang lain. Ya kan kita gampang selain orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, hal-hal seperti itu tahu nggak? Kadang-kadang kita tuh punya problem diri yang nggak pernah diberesin dalam kehidupan kita. Kita tuh ngeheng, tapi kesalahan orang lain. Kita menderita, kesalahan orang lain. Kita susah, kesalahan orang lain.
Maka itu Bapak Ibu nggak salah kan kalau kita lihat di pemerintahan ada apa-apa, yang salah siapa? Siapa? Jokowi. Ya kan sama, gereja juga begitu kan. Kita punya problem, yang salah siapa? Ya Bapak Ibu, salah orang lain, suami lah salah, istri lah salah, rumahnya nggak nyaman lah, inilah semuanya disalahin. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal penyebab ngeheng atau freeze. Ya supaya apa kita benar-benar gini, supaya kita nggak stagnasi dalam kehidupan kita. Yang pertama, stres yang berlebihan. 1 Petrus 5 ayat 7 akan begini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya dan ia memelihara kamu. Ya serahkan segala kekhawatiran. Nah kita tuh kadang-kadang kita bisa stres berlebihan. Apa sih ciri-cirinya stres berlebihan? Gangguan pencernaan. Ya gangguan pencernaan tuh misalnya gini, mual, diare, sembelit, itu masalah pencernaan. Ya kan, itu tanda-tanda, ini ciri-ciri aja. Enggak semua orang makan cabai kebanyakan mual ya bukan stres. Bapak Ibu jangan ini. Jadi enggak semua ya kan. Terus bisa aja gini, mudah tersinggung dan marah. Ya kan, mudah tersinggung dan marah. Biasanya kata-kata ini, kejadian ini, dia enggak pernah marah. Tapi kok mendadak gara-gara ini dia marah. Ya kan, mudah tersinggung dan marah. Terus bisa juga perubahan pola makan. Yang tadinya makannya cuma sedikit, gara-gara stres berlebihan, makannya jadi banyak. Atau sebaliknya. Nah Bapak Ibu jangan kaget, bukan dia lagi nafsu makan, lagi senang. Bukan loh, kadang-kadang orang stres itu makannya banyak. Nah ada juga yang stres berlebihan, makannya dikit banget. Nanti kalau Bapak Ibu makan di belakang, saya pengen tahu siapa yang stres, siapa yang enggak. Oh enggak, Bapak Ibu cuma bercanda doang. Bapak Ibu jangan takut nanti kadang-kadang. Biasanya makan banyak, monggo Bapak Ibu silakan. Jadi kayak gini, aduh nanti dibilang stres lagi, makan dikit sedang. Biasanya makannya sedikit, cuma 2 sendok. Gara-gara takut ngomongin stres, ambil agak banyakan. Bapak Ibu seperti biasa aja, ini cuma ciri-ciri aja. Ciri Bapak Ibu Saudara. Nah penyebabnya apa? Penyebabnya itu banyak Bapak Ibu, tuntutan pekerjaan yang lebih. Nah kadang-kadang saya katakan tadi, perbuatan kita tuh membuat kita tuh stres berlebihan. Bisa contoh gini, Natal tuh bulan Desember. Udah dikasih tahu nih panitia-panitianya, tapi kita tuh gak pernah peduli. Tapi kita tuh selalu membereskannya gara-gara MDC tadi mendadak dan cepat. Kita harus 1 minggu sebelum Natalan, kita baru spare semuanya, kita siap-siap semua. Stres kan? Sama dengan orang yang ujian nih. Kan udah dikasih tahu nih ulangannya bulan berapa gitu, sudah ada jadwalnya kan. Mau itu kan pernah kamu belajar. Nanti betul gini, 1 malam sebelum ujian baru belajar. Stres kan? Stres lah pastikan semua buku dibacain semua cuma balik-balik. Stres dia mikirnya stres. Nafsu makan hilang segala macam. Gara-gara apa? Tuntutannya berlebihan. Nah bisa juga Bapak Ibu Saudara pangan. Jadi Bapak Ibu uang penting. Tapi uang bukan segala-galanya. Keluarga itu bisa berpisah loh. Gara-gara gak ada duit loh. Loh beneran. Selingkuh itu bisa terjadi juga loh, gara-gara di keluarga gak punya duit. Tapi saya percaya Bapak Ibu semua di sini gak masalah dengan duit ya. Masalah keuangan, terus juga bisa gini, mendadak berubah. Itu bisa bikin orang stres juga. Mendadak pindah kota, dari misalnya dari enak-enak yang gak pernah macet, mendadak dipindahin ke Jakarta. Waduh stres bisa Bapak Ibu Saudara, benar-benar bisa stres. Saya juga tentang kesehatan fisik yang buruk. Tambah lama tambah buruk, kok tambah lama tambah kurus ya? Kenapa ya? Stres loh. Kadang-kadang ada orang yang gini, pegelnya di sini. Dirasa-rasain terus, tiap malam dipegang-pegang. Aduh kok tambah sakit ya? Tambah sakit, stres. Ya, itu penyebab-penyebabnya. Nah gimana Bapak Ibu Saudara langkah-langkahnya? Nah di sini katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Serahin sama Tuhan. Kita nggak sanggup, nggak mampu. Tapi ingat kita harus jalani bagian kita. Ya kan, anak-anak sekolah misalnya. Belajar tiap hari, bukan belajar 1 malam sebelum ujian. Ya kan, nah maka dikatakan serahkanlah segala kekhawatiran. Jadi kita belajar menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Serahin. Nah sama Bapak Ibu Saudara, kenapa bisa nge-hang kalau dalam handphone itu bisa nge-hang? Karena aplikasi terlalu banyak. Bapak Ibu nanti cek di rumah. Handphone Bapak Ibu Saudara, itu pasti banyak aplikasi-aplikasi yang gak penting dalam kehidupan kita. Nah sama dalam kehidupan kita, banyak kegiatan-kegiatan yang harusnya memang kita gak usah kerjain. Kita kadang-kadang kepo kan. Bukan kerjaan kita pengen kerjaan juga. Bukan urusan kita pengen tahu juga, kepo. Nanti kan ada ini ya, ada apa namanya, cek
kesehatan ya. Bapak Ibu jangan kepo ya, biar aja perawat-perawat yang ngurusin. Bapak Ibu kalau saya. Jadi bubar nanti Bapak Ibu saudara, lu beneran. Jadi kita tuh kadang-kadang yang kita kerjain aja lah. Ya kan? Terus kalau Bapak Ibu memang gak mau cek gula darah, misalnya gak mau cek, ya ke belakang aja, jangan rombongin semua ke sini gitu kadang-kadang kita. Nah, serahin segala kekhawatiran kita. Nah, kalau kita ngomongin apa tuh, aplikasi-aplikasi gak guna tuh buang. Serahin. Kita tuh kalau kita ngomong menyerahkan, jangan atur lagi. Kan banyak orang gini, saya menyerahkan duit kepada si A misalnya. Terus kita mau ngatur. Pakai yang benar ya. Belinya yang sehat-sehat ya. Kita kan ngatur lagi. Menyerahkan diri sama Tuhan juga begitu. Tuhan, aku serahkan diri Tuhan. Ingat ya Tuhan, jodohku rambutnya yang begini-begini, matanya begini-begini. Kita kan ngatur lagi kan. Kita nggak menyerahkan, kita punya masalah. Ya sama Tuhan. Tapi kita juga ngatur lagi. Tuhan kalau bisa Tuhan ya. Saya nggak mau tahu Tuhan, 3 jam selesai masalahnya Tuhan. Kayaknya nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Nah makanya kan serahkan segala kekhawatiran. Dikatakan gini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Nah Bapak Ibu percaya, kalau anak-anak atau siapapun dalam kehidupan kita, kalau ada yang melihara, itu dia pasti ngalamin ketenangan. Nah kalau kita nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya dengan janji Tuhan, kita pasti nggak tenang dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan pelihara kita pasti tenang. Yang nggak buat kita tenang apa? Karena tidak ada jaminan dalam kehidupan kita. Tuhan tuh menjamin. Tadi kan ngomongin, kamu tuh berharga. Aku mengasihi engkau. Kamu tuh mulia. Ya, ada jaminan. Jadi, ia yang memelihara kamu. Jadi benar-benar percaya total sama Tuhan. Percaya sama total sama Tuhan. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Penyebab ngehang atau freeze, stagnasi, kecemasan. Banyak orang tuh ngalamin kecemasan di akhir-akhir ini. Dia kan khawatir tentang masa depan. Nah, di sini katakan di dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan nih, janganlah khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah Bapak Ibu, ciri-cirinya apa sih kalau misalnya orang suka cemas? Ya kan? Memikirkan hal-hal yang menakutkan terus-menerus. Takut mati. Ya, pikirin terus, aduh kalau gue mati gimana ya? Nanti anak istri gue gimana ya? Harta gue gimana? Takut. Pikirin terus. Ya. Terus bisa juga gini. Orang yang cemas tuh suka melakukan secara berulang-ulang. Misalnya contoh gini ya, kalau ibu-ibu ya udah matiin gas kompor misalnya gini. Dia yakin, udah mati belum ya? Dia buka lagi, udah mati. Lalu jalan 2 langkah, tadi udah mati belum ya? Oh belum rupanya, udah mati loh. Nah itu terus ranjang masuk kamar. Dia, tadi udah mati belum ya? Nah ini cemas ini. Ya kan? Terus kalau misalnya udah mati, pintu udah kunci semua nih, udah selesai, udah tahu dia udah keliling, pokoknya udah keliling semua, jendela pintu udah keliling. Terus di kamar dia mikir lagi, tadi kayaknya kunci gak sih ya? Ini cemas loh. Ya kan? Memikirkan berulang-ulang, melakukan bertindakan yang sama berulang-ulang. Ini juga cemas. Ya, terus bisa juga merasa panik tanpa alasan yang jelas. Panik. Mudah panikan, tapi nggak ada alasan yang jelas, ya kan? Terus bisa juga gini, keringet dingin, bahkan di situasi yang panas, itu cemas juga. Kan ada orang yang kan, kok keringetan dia dingin, tapi nggak ada masalah nih, kok bisa mendadak gitu. Nah itu cemas itu. Nah Bapak Ibu Saudara itu hal-hal yang dalam kehidupan kita, itu ngehang. Ya kan jadi loading terus kan dalam kehidupan kita. Nah ini benar-benar harus diberesin. Penyebabnya apa Bapak Ibu Saudara? Dipecat, cemas, aduh dipecat anak masih kecil, makan apa, masa depan gimana, cemas. Ya kan, cemas itu bisa, terus bisa jadi hutang juga. Hutang kan, itu bisa bikin cemas loh, apalagi kalau sering datangin sama ini, segala macam, itu bisa bikin kita ini, cemas bener. Aduh jangan-jangan segala macam, ini bisa kita. Terus persaingan tempat kerja. Ya kan tempat kerja itu kan kalau kita ngomong ya kalau di gereja emang nggak ada persaingan pelayanan, tidak ada lah ya Bapak Ibu, jangan ada persaingan di pelayanan. Kita semua sama, sesama pelayan tidak boleh saling mendahului. Bis aja tahu kok, masa kita kalah sih sama bis gitu loh. Nah kita nggak ada, tapi di tempat kerja itu kan kadang gini, gue pengen maju, ya kan. Pokoknya gimana caranya, nah ini bikin gini, aduh kalau gue nggak maju nanti gue ditendang keluar gimana, cemas. Ya kan punya takutan segala macam, punya kekhawatiran. Terus misalnya hubungan yang nggak pasti, itu bisa bikin cemas loh. Misalnya nih anak-anak muda nih yang sedang pacaran.
wah udah 5 tahun pacaran kok nggak ngomong lamar, nggak ngomong apa. Itu kan cemas dia kan. Jadi nggak kira-kira ya? Oh itu kan cemas loh Bapak Ibu Saudara. Nah gimana cara ngatasinnya? Dikatakan gini, janganlah khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga. Yakin aja Bapak Ibu Saudara, seandainya pintu nggak terkunci. Bapak Ibu nggak usah berulang-ulang lah. Yakin, belajar yakin tentang diri sendiri. Kalau Bapak Ibu udah tahu udah kunci, Bapak Ibu saya percaya mau cek ulang-ulang, berulang-ulang. Pintu itu nggak bakal terbuka secara otomatis. Kompor kalau sudah mati Bapak Ibu, percayalah kompor itu tidak bakal hidup secara otomatis. Kekhawatiran kita, kecemasan kita. Maka dikatakan gini, janganlah khawatir tentang apapun juga, tapi dikatakan, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, ya kan, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita sayang sama Tuhan. Nah kita belajar bersyukur dalam kehidupan kita dengan kondisi apapun kita belajar bersyukur. Nah Bapak Ibu dalam kondisi kita bisa bersyukur. Saya percaya kita tuh bisa ngalamin hal-hal yang luar biasa. Kita gak bakal ngalamin stagnasi. Kita bisa ngalamin pertumbuhan dalam kehidupan kita. Saya waktu berapa lalu ada nonton satu video klip yang dia ngomong ini. Saya gak kirim di grup ke MDC tapi saya kirim di Kuas Kesan. Dia ngomong gini, salah satu latihannya gimana? Latihan senyum. 1 hari 20 kali. 20 detik, tapi gak boleh dirapel. Itu dia ngomong gini, hampir banyak penyakit itu sembuh. Bersyukur. Belajar bersyukur. Daripada mulutnya empet terus kan, sakit hati dipendem terus, mendingan belajar senyum. Tapi jangan lama-lama Bapak Ibu 20 detik. Loh beneran, kalau Bapak Ibu kelamaan, orang jadi asumsi beda nanti. Dan belajar dari rumah saja Bapak Ibu Saudara ya. Nah ini kita belajar dari mana? Serahkanlah, janganlah khawatir tentang apapun juga. Mau masalah suamimu, masalah istrimu, masalah hutang, masalah pekerjaan, masalah masa depan, masalah anak-anak, masalah orang tua, masalah apapun juga. Serahin sama Tuhan. Segala kekhawatiranmu. Dia kata, janganlah khawatir tentang apapun, jangan khawatir. Bapak Ibu tahu nggak? Khawatir itu nggak mengerjakan apapun juga. Percayalah. Apa yang kita khawatirin, hampir dikatakan gini, 85% lebih itu nggak pernah terjadi. Khawatiran kita aja. Ngeri. Ya maka dikatakan, janganlah khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal. Keinginan. Apa sih Bapak Ibu mau? Mau suamimu bertobat? Ngomong sama Tuhan. Ngomong aja gini, Tuhan suamiku blenyon. Aneh-aneh Tuhan orangnya. Tuhan jamah dia. Oh dia bertobat. Ngomong begitu aja. Bapak Ibu kalau selain nama Tuhan itu lebih dahsyat. Percayalah. Kita bawa pentung, bawa apa, suami gak takut. Dia pinter, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kan, pokoknya udah saya gak ngomongin pinternya suami lah. Terus saya ngomong, Bapak Ibu ketipu, Ibu-Ibu ketipu lagi ya. Nah makanya itu selain aja sama suami, sama Tuhan. Kalau istri kita macam-macam, anak kita macam-macam, orang tua kita macam, siapapun yang macam-macam, Bapak Ibu selain aja sama Tuhan. Doain aja dia. Bener-bener, doain aja. Pasti berubah kok. Kita, suami kita gak bisa ngubah istri kita. Tapi saya percaya Tuhan bisa ngubah suami istri kita, siapapun juga. Maka dikatakan, nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Mohon nama Tuhan. Nah terus dikatakan sertai dengan ucapan syukur. Belajar bersyukur Bapak Ibu Saudara. Belajar bersyukur. Belajar bersyukur dalam kehidupan kita. Apapun, saya percaya gini, seberat apapun tekanan hidup kita, kalau kita bisa bersyukur, saya percaya itu jadi ringan. Bersyukurlah kalau keluarga kita tanda kutip kurang baik. Bersyukurlah tanda kutip kalau suami kita kurang baik, bersyukur. Doain dia. Saya percaya kok, di balik rasa syukur, kita ada penerimaan. Ada penerimaan. Bapak Ibu kalau suami kita nggak benar, atau istri kita nggak benar, Bapak Ibu semakin tekan, semakin nggak mau pulang. Semakin nggak mau pulang, ibu-ibu semakin stres. Pasti nggak bayangin gini, lagi ngapain ya? Sama siapa ya? Makan di mana ya? Tidur sama siapa ya? Tambah stres kan? Bapak Ibu kalau dia pulang, masakin aja apa yang disuka. Suguhin aja. Mau makan gak makan terserah. Lama-lama dia lihat, istri gue baik banget ya. Gak enak lu udah dimasakin. Sekali-sekali makanlah. Lama-lama kan kebiasaan. Jangan pulang-pulang langsung ngomong, dari mana lo? Keluyuran terus. Wah stres Pak, Bu. Datang ke kantor sekretarisnya. Pak, mau minum apa? Kopi, susu, teh? Bu, di rumah. Dari mana lo? Ngapain? Buatin teh dong. Buat sendiri sana. Wah galak. Mau pulang gimana Bapak Ibu? Stres kan? Loh beneran ini fakta.
Ini fakta. Nah, maka dikatakan nih, ucap syukur. Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, penyebab ngehang atau stagnasi. Yang ketiga adalah kelelahan emosional. Lelah. Banyak sekali Bapak Ibu, saya kasih tahu gini, banyak sekali, bukan cuma orang dunia, orang Kristen emosinya lelah. Capek hati. Baru-baru ini kan Bapak Ibu dengarkan anak muda yang lompat di Petra. Kristen. Lelah. Kita tuh kadang-kadang bisa lelah loh emosi. Kita kadang-kadang bisa sebel banget tuh sama istri kita, sama suami kita. Kesel banget, bisa lelah. Nah, Bapak Ibu di sini dikatakan gini, apa sih ciri-ciri orang yang lelah emosinya? Merasa terus-menerus lelah meskipun sudah cukup tidur. Tidurnya cukup 8 jam, tapi bawaannya capek terus. Nggak bergairah. Pulang gereja harusnya semangat, pulang gereja lemes. Aduh kok lemes banget ya. Ini emosi loh. Beneran, jangan didiamin, ini masalah, bener-bener. Terus gini ya, kehilangan energi dan motivasi untuk melakukan aktivitas. Jadi tuh pengen ngelakuin apa-apa tuh kayaknya malas saja, mager. Ya kan, dia tahu nih misalnya, ibu-ibu misalnya gini, dia tahu cucian udah banyak. Besok aja masih dikit. Besok lihat, males. Sampai tumpukan segunung, Bapak Ibu Saudara, enggak dikerjain. Kenapa? Lelah emosinya, bukan lelah fisiknya loh, emosinya lelah. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak mau ngapa-ngapain, lelah, capek gitu loh, capek emosinya. Bisa juga mengalami masalah fisik, seperti sakit kepala terus, ototnya nyeri terus, ya kan? Itu kelelahan emosional atau masalah pencernaan tanpa penyebab medis yang jelas, ya kan? Nggak jelas gitu loh. Nah terus bisa juga gini, ngalamin gangguan tidur, jadi tidur susah. Tidur susah itu bisa gini ya, tidur susah itu juga kelelahan emosional, tidur kebanyakan juga kelelahan emosional. Jadi Bapak Ibu jangan pikir gini, tidur banyak Bapak Ibu aman. Itu kadang-kadang ciri orang emosi juga terganggu loh, yang tidur lama-lama. Nggak ada tapi kan? Nggak ada, percayalah tidak ada ya. Nah jadi penyebabnya apa? Penyebabnya tua tunggal. Bapak Ibu Saudara saya pengen kasih gini, menjadi orang tua tunggal itu nggak gampang. Serius. Itu nggak gampang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ketemu orang-orang yang mungkin orang tua tunggal, kalau perlu kita tolongin juga dia. Bantu. Kadang-kadang, apalagi kalau masih muda, jadi orang tua tunggal itu banyak sekali cemoohan, banyak sekali hal-hal yang negatif yang bisa dia terima dalam kehidupannya segala macam. Jadi Bapak Ibu jadi orang tunggal itu benar-benar bisa ganggu emosinya loh. Ya kan? Terus bisa juga gini, perjuangan dengan nilai diri. Dia nggak sadar tentang diri dia sendiri. Dia cari jati diri terus, ya kan? Untuk apa? Untuk diterima. Perasaannya nggak nyaman. Pokoknya pengen diterima lah. Nah, Bapak Ibu yang saya ngomong kemarin, kadang-kadang anak-anak itu punya emosi itu terganggu. Dia buat hal-hal yang aneh-aneh itu sebetulnya karena dia pengen dapat perhatian. Pengen papa-mama tuh perhatiin gitu loh. Nah itu gangguan, ya kan penyebabnya. Terus bisa juga ngerawat orang tua itu bisa jadi gangguan emosional juga loh. Ya kan, kadang-kadang kan ngerawat orang tua itu gak gampang loh Bapak Saudara. Orang tua tuh kita udah rawat sebaik-baik mungkin, kadang-kadang papa mama kan mintanya lain lagi. Kita udah kasih gini, gue gak mau ini, gue mau ini. Kadang-kadang kan bisa bikin kesel. Ya kan, tapi mau gak mau, kita harus layanin. Ya kan, supaya ini kelelahan. Nah gimana caranya kita ngatasinya? Dikatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu kalau lagi ngalamin seperti itu, misalnya yang saya ngomong tadi, lelah nih emosinya, datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Saya pengen kasih tahu gini, cerita sama teman belum tentu ada jawaban. Beneran, cerita sama teman belum tentu ada jawaban, tapi datang sama Tuhan. Maka dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dikatakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan memberi kelegaan. Jangan biarkan emosi kita lelah. Ya, jadi Bapak Ibu harus sadar nih, kalau dalam kondisi itu harus sadar. Langsung datang sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, spare waktu kita. Kerja banyak tidak menjamin kita bertumbuh. Pelayanan banyak tidak menjamin kita lebih baik. Handphone yang banyak aplikasinya tidak menjamin handphone itu lebih baik. Kadang-kadang cuma butuh 2-3 aplikasi, handphone itu maksimal. Kadang-kadang kita terlalu banyak aplikasi dalam kehidupan kita, terlalu banyak dalam aplikasi dalam handphone kita, terlalu banyak kegiatan yang kita kerjain. Kita mau semua kita kerjain. Tapi Bapak Ibu, ada bagian-bagian yang kita harus kerjain, kita kerjain.
datang sama Tuhan. Ya kan, datang sama Tuhan. Nah, gimana caranya mengatasi ngehang, freeze atau stagnasi? Yang pertama tuh membangun hubungan intim dengan Tuhan. Bangun hubungan intim sama Tuhan. Koram Deo. Anang. Koram Deo, Bapak Ibu. Koram Deo itu apa? Membangun hubungan intim. Jadi kita harus gini, sadar dalam setiap harinya ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita harus bangun hubungan intim. Ngomong sama Tuhan. Puji Tuhan, nyembah Tuhan. Bapak Ibu bisa ngomong gini, Tuhan kau baik, kau agung. Terima kasih Tuhan buat berkat. Bapak Ibu bisa nyembah Tuhan. Di mana aja bisa kok Bapak Ibu, naik motor, naik mobil, lagi masak, lagi apapun. Kan bisa lagi masak telur ceplok. Wih Tuhan kau baik, telurnya enak di Tuhan ya. Orang Deo, bangun hubungan intim. Loh Bapak Ibu kan bener kan, kalau misalnya ibu-ibu datang sama ibu-ibu yang lain. Ibu lagi masak, bisa ngobrol gak? Tadi ngomong gini, sorry ya, jangan ganggu, saya lagi masak telur. Kan enggak kan? Kita goreng, ya gimana kabarnya? Oh ya, oke, nanti kita gini, kayak ngobrol kita kan. Tapi sama Tuhan kita kan gak mau. Ada gak seorang supir atau seorang pengemudi, lagi bawa mobil ngomong gini, selama saya mengemudi, ingat ya, jangan ajak ngomong, diem ya. Kan gak ada, ngomong kan, sama istrinya, sama anaknya, siapa ngomong. Artinya koram dia itu bisa dilakukan kapan aja, bangun hubungan intim. Ya, bangun hubungan intim. Itu Bapak Ibu lakuinnya tiap hari, di mana, kapan aja, setiap saat, karena Tuhan itu ada dekat kita. Ya, yang kedua, terlibat dalam kesan. Nah, Bapak Ibu saudara saya undang, yang Bapak Ibu belum ikut terlibat dalam kesan, percayalah, dalam komunitas yang baik, Bapak Ibu jadi pribadi yang lebih baik. Banyak hal, beberapa orang saya tanyain setelah ikut kesan, apa yang dialamin, ada perubahan demi perubahan kok terjadi. Percayalah. Bapak Ibu kalau mau tahu perubahannya, Bapak Ibu harus datang ke kesan. Karena mereka di sini pada nggak mau cerita, rahasia katanya. Nanti kalau di kesan, apa sih yang mereka alamin, apa sih perubahan yang mereka terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu sudah sediakan waktu untuk refleksi diri. Sediakan waktu. Handphone itu perlu diberesin Bapak Ibu, jangan pakai terus. Ada waktu-waktu tentu harus dihapus, harus dibuang, harus di-restart ulang, harus di-refresh ulang. Kalau enggak Bapak Ibu pasti handphonenya kadang-kadang loading. Kok lama ya? Loading. Kebanyakan memori. Aplikasi terlalu berat. Buang. Sama dalam kehidupan kita. Maka saya ngomong gini, kadang-kadang tanpa kita sadar kita nge-loading terus. Tapi kita nggak tahu, kita aman-aman aja. Karena kita berpikir semuanya aman. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, kehidupan tak selalu mulus, tetapi dengan menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan dan membangun hubungan yang kuat dalam keluarga, kita dapat mengatasi stagnasi dan menemukan makna dalam perjalanan hidup kita. Yang kedua, jangan biarkan stres dan kecemasan serta kelelahan emosi menghambat langkah kita. Tetap dekat dengan Tuhan dan saling dukung satu sama lain dalam keluarga agar bisa melangkah menuju hidup yang penuh makna. Ya, yuk kita berdoa. Bapak Ibu gak usah malu kalau kita ngalamin stagnasi. Gak usah malu kalau kita ngalamin ngehang dalam kehidupan kita. Justru kalau kita malu, kita gak pernah mau rubah. Justru karena kita malu, kita gak pernah mau memperbaiki kehidupan kita. Mungkin hubungan kita dalam kesan, dalam keluarga, dengan papa mama, dengan paman, dengan siapapun, dengan teman-teman, kita sedang ngalamin ngehang, kita gak ngalamin pertumbuhan. Ketemu teman, ketemu suami, ketemu istri bukan membuat kita jadi bergairah. Kita ngalamin ketakutan, kita ngalamin stres, kita mengalami ketidaknyamanan. Kenapa? Karena kita sedang punya problem dalam diri kita. Emosi kita mungkin terganggu. Emosi mungkin kita terganggu. Mungkin sedang stres, mungkin kita sedang cemas dalam kehidupan kita. Jangan takut Bapak Ibu Saudara, ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Biarlah pagi hari ini, Tuhan yang hidup itu, Tuhan itu menjamah pribadi lepas pribadi. Mari Bapak Ibu Saudara, semua kita berhubungan dengan Tuhan. Semua kita berhubungan dengan Tuhan. Gak usah lihat kanan kiri, gak usah lihat siapa-siapa. Bapak Ibu dengan Tuhan aja. Kalau Bapak Ibu merasakan Bapak Ibu sedang stres berlebihan. Bapak Ibu mungkin sedang mengalami kecemasan. Mungkin Bapak Ibu sedang mengalami kelelahan dalam emosi. Bapak Ibu bisa berhubungan sama Tuhan. Bapak Ibu dengan langkah iman, Bapak Ibu boleh letakkan tangan kanan Bapak Ibu di dada Bapak Ibu.
Dan Bapak Ibu bisa berbicara langsung sama Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau. Aku butuh pemulihan. Aku gak mau stagnasi. Aku mau bertumbuh terus sampai hidupku bermakna. Aku mau tumbuh terus sampai hidupku memuliakan Engkau Tuhan. Mari Tuhan Yesus. Kau jamah pribadi lepas pribadi. Kau jamah Tuhan pribadi lepas pribadi. Apapun yang sedang jadi problem dalam kehidupan mereka. Kelelahan emosionalkah? Kecemasankah? Stres yang berlebihankah? Tuhan, apapun yang kejadian-kejadian dalam kehidupan mereka, kami mau mempercayai semua peristiwa-peristiwa yang gak enak sekalipun Tuhan. Bapak kami mau itu jadi batu loncatan untuk kami boleh mengalami Kristus. Itu boleh menjadi batu loncatan untuk kami boleh semakin bertumbuh dalam iman kami Tuhan. Itu boleh menjadi batu loncatan Tuhan, di mana kami boleh semakin mengenal Engkau Tuhan Yesus. Jamah Tuhan, pribadi lepas pribadi. Biarlah pemulihan terjadi Tuhan Yesus. Biarlah pemulihan terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau berbicara terus bagi setiap yang mengalami problem-problem tersebut Tuhan. Pulihkan mereka, kuatkan mereka, segarkan mereka Tuhan. Beri keberanian bagi mereka untuk berani menanggalkan bagian-bagian yang mereka harus tanggalkan Tuhan. Beri keberanian bagi mereka Tuhan untuk melangkah Tuhan. Untuk tidak lihat lagi ke belakang. Tapi mereka boleh melihat jauh-jauh ke depan. Ada Yesus di depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan. Biarlah kehidupan kami semakin hari semakin terkoneksi dengan Engkau. Biarlah kehidupan kami Tuhan semakin hari semakin terhubung dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sumber segala-galanya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Kami mengucap syukur setiap kita yang mau bertumbuh dan tidak mau stagnasi berkata amin. Terus berkati. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, di antara kita sudah ada adik-adik dan yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Mereka akan mempersembahkan persembahan pujian. Mari kita sambut paduan suara pelajar anak sekolah minggu sekota Metro. Mari berikan tepuk tangannya yang meriah dan monggo. Mari, ya sekali lagi kasih tepuk tangan untuk adik-adik kita yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini.
Berikan tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik kita, luar biasa sekali. Terima kasih buat pujiannya, luar biasa. Cantik-cantik, ganteng-ganteng, pinter-pinter. Terima kasih. Ya, terima kasih adik-adik. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk adik-adik dan anak-anak kita. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan beberapa pengumuman di sepanjang minggu ini. Dipersilakan. Berikut ini adalah persepuluhan, persembahan, dan ucapan syukur yang masuk. Bisa ditransfer ke rekening GKPB MDC Metro. Dana Natal yang dibutuhkan sebesar 85 juta rupiah Bapak Ibu, dan sudah terkumpul 5.262.000 ya. Puji Tuhan, kita percaya Tuhan yang akan mencukupkan. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ibu Linawati tanggal 16 Oktober dan Ibu Niwayan tanggal 17 Oktober. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, hari ini akan diadakan senam sehat bersama, juga pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol bagi Bapak Ibu Saudara. Bisa membawa fotokopi KTP, dan kalau hasilnya mau akurat sebaiknya puasa dari tadi malam ya Bapak Ibu. Dan usia minimal 15 tahun. Untuk ibadah nanti sore akan dilayani oleh tamu dari Australia ya Bapak Ibu Saudara. Boleh kembali hadir untuk ibadah nanti sore jam 5 sore. Untuk agenda ibadah minggu depan, setelah ibadah akan diadakan lomba masak. Nah, untuk teknisnya bagaimana? Bapak Ibu boleh menghubungi Ibu Maya. Ya, ini perwakilan dari setiap kesan. Kemudian untuk jalan sehat di minggu keempat itu akan diadakan jam 6 pagi. Dan untuk pendaftaran karena untuk persiapan seragam, jadi paling lambat ditunggu hari ini sampai dengan ibadah nanti sore. Dan ini free, tidak dipungut biaya. Untuk JDA akan diadakan tanggal 19 Oktober bertempat di GPDI Metro jam 3 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak kecil, anak sekolah minggu, boleh diajak untuk hadir di JDA tanggal 19 Oktober. Ya, demikian pengumuman di sepanjang minggu ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Nya Tuhan. Katakan kami dan seisi rumah kami. Dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir bahkan
sampai keturunan kami, hidup kami milik. Lebih lagi, mari katakan, kami dan seisi rumah kami, kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya. Katakan, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami Milik, sekali lagi, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, pengumuman tambahan tentang teknis untuk cek darah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah mengambil nomor antrian ataupun belum bisa menghubungi Ibu Gioklan. Dan yang sudah memperoleh nomor antrian diharapkan untuk melihat nomor antriannya. Jadi disesuaikan, tidak boleh saling serobot ya Bapak Ibu Saudara, atau saling mendahului karena sudah dibagikan nomor antrian. Dan di belakang itu ada 5 tempat untuk tes darahnya. Ada 5 tempat ya, jadi nanti bisa sesuai dengan nomornya. Demikian informasinya, diharapkan untuk tidak saling serobot ya. Oke, kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur atas apa yang Engkau rancangkan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, dengan situasi-situasi yang terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan, terutama di dalam keluarga kami. Mungkin kami mengalami banyak hang Tuhan di dalam hari-hari kami Tuhan, antara suami, antara istri ataupun anak-anak kami Tuhan. Tetapi pagi hari ini kami boleh disadarkan kembali Tuhan, dengan tanggung jawab yang kami miliki di dalam keluarga kami Tuhan, dengan satu janji-janji yang telah Engkau nyatakan Tuhan di dalam setiap kami Tuhan. Buat kami Tuhan untuk menyadari secara pribadi di dalam kehidupan kami untuk kembali kepada rancangan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, biarkan firman ini terus ya Tuhan tergenapi di dalam setiap kami sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau tentukan ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami juga teringat akan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau Allah yang baik bagi bangsa kami Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh nyata atas bangsa kami. Terus ya Tuhan berperkara Tuhan bagi para pemimpin kami Tuhan, di masa jabatan ini maupun di masa jabatan yang akan mendatang Tuhan. Engkau Allah yang memberikan hikmat buat mereka untuk membangun Indonesia Tuhan. Juga kami berdoa ya Allah untuk Kota Metro. Allah yang baik atas kota ini Tuhan. Terus penyertaan-Mu nyata Tuhan. Biarkan damai sejahtera, ketentraman, keamanan boleh nyata atas kota ini ya Tuhan. Berkati para pemimpin kami juga untuk pilkada yang akan datang Tuhan. Engkau Allah yang menyertai. Berikan hikmat buat kami semua untuk boleh memilih yang terbaik Tuhan. Sehingga memajukan kota Metro ini ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Juga berkati setiap orang-orang yang ada di kota Metro ya Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu selalu indah ya Tuhan atas kota ini ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sepanjang bulan ini. Untuk bulan keluarga ya Tuhan, biarkan Engkau Allah yang terus memberikan hikmat, kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Terutama untuk setiap panitia penyelenggara yang melakukan kegiatan Tuhan Allah yang memberkati, memberikan kekuatan tersendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu di dalam setiap segala pergumulan yang dihadapi Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan di dalamnya, Engkau Allah yang terus menyertai, memberikan hikmat, kekuatan ya Tuhan di dalam hari-hari jemaat-Mu, sehingga setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi jemaat-Mu mereka dapat hadapi dengan kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami sungguh bersyukur atas semuanya. Dan kami juga bersyukur atas seminggu yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami akan memberikan yang terbaik untuk
untuk Natal, untuk persembahan, perpuluhan, untuk ucapan syukur maupun persembahan Tuhan. Biarkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mau undur dari tempat ini ya Tuhan. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah kasih sukacita, damai, sejahtera menyertai Engkau di dalam setiap pribadimu, di dalam keluargamu dibuat harmonis. Dan Kau boleh diberkati Tuhan, dan tingkat-tingkat langit yang daripada Tuhan turun atas setiap kehidupanmu, sehingga Engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitarmu dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan.